Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdhani di sini mau menjelaskan terkait proses manufaktur untuk operasi permesinan dan mesin perkakas. Apa sih operasi permesinan? Operasi permesinan yaitu proses pembentukan material logam, plastik maupun kayu dengan cara menghilangkan sebagian material menggunakan mesin perkakas yang mendapatkan bentuk, ukuran, atau permukaan yang diinginkan. Untuk klasifikasi komponen permesinan yaitu ada dua, yaitu jenis operasi permesinan maupun jenis mesin perkakas. Untuk klasifikasi permesinan yang pertama yaitu dari sudut pandang barangnya. Yang pertama yaitu barangnya berputar. Benda kerja berputar selama proses permesinan umumnya menghasilkan bentuk silindris atau bulat. Contoh untuk produknya yaitu poros, roda, maupun cakram. Untuk klasifikasi yang kedua yaitu prismatik, benda yang tidak rotasi. Benda kerja cenderung dalam posisi diam dan bergerak linier. Bentuknya seringkali berupa balok, pelat, permukaan datar. Contohnya yaitu seperti blok mesin, bracket, komponen struktural. Untuk berikutnya, subbab berikutnya yaitu bentuk permukaan potong atau teknik pembentukan forming. Untuk yang pertama yaitu bentuk permukaan potong, di sini ada 5. Yang pertama strike turning yaitu permukaan silindris lurus, taper turning yaitu permukaan yang mengerucut, yaitu untuk yang ketiga contour turning yaitu permukaan yang profil kompleks. Untuk yang keempat yaitu permukaan datar, plane milling. Untuk yang kelima yaitu profil milling, permukaan dengan bentuk kompleks. Untuk yang kedua forming atau bentuk pemotongan yaitu form turning, bentuk profil menggunakan pahat bentuk. Untuk drilling yaitu pembuatan lubang bulat, proses pengeboran. Untuk yang ketiga broaching, pembentukan bentuk kompleks dengan banyak gigi potong. Operasi turning dan bubut dan mesin lathe. Operasi turning umumnya ini yaitu proses menghilangkan material benda kerja yang berputar bentuk silindris. Untuk proses yang pertama yaitu facing, meratakan permukaan ujung. Yang kedua tempering, membuat tepian. Untuk yang ketiga cut off, memotong benda kerja. Untuk yang keempat threading yaitu pembuatan ulir. Yang kelima boring, memperbesar lubang dari hasil drilling. Untuk yang berikutnya knurling, membuat pola bertekstur. Ini untuk ilustrasi gambarnya: facing, taper, contour, forming, chambering, threading, boring, drilling, knurling. Untuk selanjutnya mesin lathe dan jenis pencekaman benda kerjanya ada 4. Pertama between center, benda kerja yang panjang. Untuk yang kedua collet yaitu benda kecil dan presisi. Untuk yang ketiga tadi sebelumnya kedua yaitu penjepit cepat dengan benda kerja bulat. Untuk faceplate yaitu benda kerja yang tidak silindris. Untuk ilustrasinya, berikutnya yaitu urutan proses turning. Di sini tahapan proses bubut sering mengikuti alur kerja terstruktur untuk efisiensi dan presisi. Setiap langkah berkontribusi pembentukan komponen akhir. Tahap pertama yaitu feed stock to stop, memajukan material ke posisi yang tepat. Kedua yaitu turn main diameter, membubut diameter utama benda kerja. Yang ketiga form second diameter support face, membentuk diameter kedua atau meratakan permukaan. Yang keempat drill, membuat lubang awal dengan akurat. Yang kelima chamfer, membuat chamfer pada tepian yang tajam.
Yang keenam, cut off, memisahkan komponen yang sudah selesai. Ini untuk ilustrasinya. Untuk berikutnya yaitu proses drilling atau pengeboran. Untuk proses drilling itu sendiri, operasi umum pengeboran yaitu primer untuk menghaluskan lubang yang hasil pengeboran. Untuk berikutnya tapping, pembuatan ulir dalam. Counter boring yaitu membuat lubang menjadi bertingkat rata. Untuk counter sinking, membuat lubang tirus. Untuk center drilling, membuat lubang awal presisi. Untuk selanjutnya spot facing, meratakan permukaan. Untuk mesin pengeboran sendiri ada dua macam. Pengeboran adalah membuat proses atau membuat besar lubang. Drill press, mesin bor untuk utamanya berbagai aplikasi. Untuk radial drill press, lengan ayun untuk area yang luas. Berikutnya proses milling. Proses milling atau permesinan fries. Milling menggunakan pahat berputar multi gigi, menghilangkan material yang menghasilkan permukaan datar, alur, dan profil kompleks. Jenis operasi milling yang pertama peripheral milling, pemotongan keliling cutter. Face milling, pemotongan permukaan. Slab milling, pemotongan permukaan lebar. Slotting, membuat alur. Set milling, pemotongan sisi benda kerja. Straddle milling, memotong dua sisi paralel. Untuk tipe pemotongan ada dua, yaitu up milling konvensional, awal putaran awal berlawanan dengan gerak benda kerja. Untuk down milling, awal putaran searah dengan benda kerja. Untuk ilustrasinya di sini. Untuk tadi proses pemotongan yaitu di sini. Mata gigi dari milling searah ataupun tidak. Berlawanan ataupun searah. Berikutnya turning center dan operasi kombinasi. Turning center yaitu mesin bubut canggih yang sering menggabungkan fungsi milling. Ini memungkinkan beragam operasi dalam satu setup. Dalam satu mesin jadi memiliki beberapa fungsi, bisa bubut maupun bisa milling. Bubut diameter kedua membubut dimensi baru. Fresh permukaan datar menggunakan benda kerja untuk sudut terprogram. Bor lubang, potong benda kerja. Untuk kombinasi forming dan gerakan pahat, di sini thread cutting onlet, membuat alur helix, ulir eksternal ataupun internal. Slot milling, membuat alur dan celah menggunakan end mill. Toleransi lebar slot plus minus 0,03, itu pun bisa lebih kecil ataupun lebih besar. Operasi permesinan lainnya tadi yang dibahas turning milling ya. Untuk ini operasi lainnya yaitu selain turning milling ada beberapa operasi yang penting. Setiap operasi memiliki fungsi, spesifikasi, dan membentuk material. Untuk pertama yaitu shaping atau planning, membuat permukaan datar, gerakan tahap bolak-balik. Shaper untuk benda kerja kecil, untuk planer benda kerja besar. Kedua yaitu operasi broaching, menggunakan pahat multi gigi broaching. Yang presisi broaching ada dua, internal maupun internal, untuk permukaan luar maupun lubang dalam. Untuk sewing yaitu proses pemotongan menjadi bagian-bagian tertentu. Power half sawing, gergaji mesin bolak-balik, pergerakannya bolak-balik. Band sawing, gergaji bilah berkelanjutan. Circular saw, gergaji bilah putar. Berikutnya yaitu high speed machining. High speed machining sendiri sebuah konsep permesinan menggunakan kecepatan potong
cutting speed jauh lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Konsep dasar high speed machining, kecepatan seminal sangat tinggi, biasanya di atas 10.000 rpm, bahkan bisa lebih dari itu. Untuk yang kedua, feed rate, kecepatan pemakanan lebih tinggi namun dengan deep cut yang lebih kecil, yaitu proses pemakanan barang atau sampel yang diproses itu kecepatannya lebih tinggi tapi untuk kedalamannya lebih rendah karena untuk mengejar kecepatan gerak feed rate-nya. Berikutnya yaitu menggunakan mesin CNC yang terstruktur kokoh dan sistem kontrol yang presisi. Berikutnya yaitu sering menggunakan tool coating khusus seperti Tianyin diamond untuk proses mengurangi keausan pahat. Di sini bisa berupa insert yang kualitasnya tinggi. Untuk kesimpulan akhir, permesinan dan masker menjadi fondasi manufaktur dan klasifikasi komponen berbagai bentuk potong. Proses ini menuntut presisi tinggi, turning bubut esensial untuk benda kerja silindris, dilengkapi pencengkaman dan urutan proses operasi. Untuk bore mill menjamin akurasi lubang setelah drilling, pengeboran krusial untuk membuatan lubang presisi. Untuk milling press yaitu meragam bentuk pemotongan, membentuk permukaan datar hingga profil kompleks. Puncaknya yaitu machining center dan mill turn center mengintegrasikan beberapa fungsi kapabilitas di bawah kontrol CNC untuk memaksimalkan efisiensi. Operasi seperti shaping, planning, broaching, dan saya melengkapi spektrum pemesinan tersebut. Memahami dasar-dasar ini sangat penting di era industri saat ini, khususnya kita di bidang teknik industri ya. Untuk generasi SMK ataupun proses tahap dalam tahapan perkuliahan itu cukup penting untuk diketahui bidang teknik. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.